Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang Maha Sempurna, yang Maha Segala-galanya. Laisa kamitslihi syai', yang tidak ada serupa dengannya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Keberadaan Rasulullah di atas dunia sebagai contoh dan contoh bentuk manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi dalam kesempurnaannya menjadi manusia terbaik, sebagai label bentuk manusia ideal. Salam dan salam itu semoga tercurah kembali kepada kita semua. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja diakui kelak di akhirat kita sebagai pengikut dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, berjumpa kembali, bertatap muka kita kembali, berbincang-bincang masih seputar perbandingan agama. Kali ini hal yang kita bicarakan ataupun yang menjadi bahan pembicaraan kita, bahan diskusi kita ini antara Bible dengan kitab suci Al-Quran, antara Bible dengan kitab suci Al-Quran. Ini dua pedoman hidup yang berbeda, yang diimani dan diakui oleh umat yang berbeda. Ini diakui kebenaran, kesucian, berita-berita dan firman-firmannya sangat diakui, tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan dapat jaminan dari Allah langsung bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan dijamin kebersihannya, kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sendiri yang menjaganya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi itu jaminan yang Allah katakan. Sementara ini Alkitab yang juga diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen sebagai kitab suci, sebagai panduan hidup mereka. Mereka meyakini ini adalah firman dari Tuhan, sehingga ini menjadi pegangan hidup mereka. Meski, sekali lagi tanda kutip, meski tidak ada satu ayat pun di dalam Bible ini yang mengatakan ini tidak ada keraguan padanya, dan tidak ada jaminan di dalam ayat Bible ini bahwasanya Allah menjaganya. Tidak ada jaminannya. Sementara ini ada. Begitu. Cuma di samping itu semua, di balik itu semua, saudara sekalian, berkaitan dua kitab ini, dua agama misi yang begitu besar di dunia, yakni antara Islam dan Kristen, terkadang saling berbenturan dan saling menyerang, begitu ya, saling menyerang. Islam seringkali, jujur saya sendiri sering mengangkat beberapa ayat yang begitu kontradiktif di dalam Bible ini, dan ayat-ayat yang tidak logis, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena memang pantas untuk dikritisi, begitu ya. Dan juga sebaliknya, ini terkadang tidak
tidak jarang mendapat bahan fitnahan dari saudara-saudara kita yang berseberangan dengan keyakinannya dengan kita. Maka itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, saudara sekalian. Tema yang akan berkaitan, yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan tentang Al-Quran, fitnah terhadap Al-Quran. Kalau Bible sih sudah sering juga beberapa ayat kita bicarakan. Ya, ini fitnah. Nah, ini tema kita hari ini, saudara. Menjawab fitnah terhadap fitnah terhadap Al-Quran, ya, terhadap Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Sering fitnah yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita, oknum misionaris yang menyatakan memfitnah Al-Quran itu bahwasanya Al-Quran bukanlah firman Tuhan, bukan datang dari Allah. Dia perkataan Muhammad, puisi-puisinya Muhammad, syair-syairnya Muhammad, karena dulu Muhammad dianggap pernah berguru untuk bersyair, begitu katanya. Sehingga syairnya itulah, perkataan Muhammad itu dituangkan di dalam ini. Itu fitnah para misionaris, oknum misionaris yang yang menuduh, gitu ya, memberikan tuduhan terhadap Al-Quran. Sebenarnya saudara, tuduhan ini bukan tuduhan yang baru, ya. Itu sudah sangat klasik, bahasanya itu begitu ya. Sangat klasik. Saya katakan sangat klasik. Ketika Rasulullah masih hidup pun, tuduhan atau fitnah itu sudah ada. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy awal itu juga menuduh ataupun memfitnah Al-Quran juga demikian. Bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Muhammad saja. Ya, bukan perkataan Allah, bukan firman Allah yang dituangkan dalam Quran, tapi hanya syair-syair dan ya perkataan-perkataan Muhammad yang dibukukan lalu disampaikan kepada jamaah. Nah, itu fitnahnya. Menjawab akan hal itu, ya Rasulullah tidak menjawab langsung, ya. Allah yang menjawab akan hal itu. Kita membuka beberapa ayat, saudara, yang berkaitan dengan jawaban Allah terhadap fitnah-fitnah Al-Quran itu. Di antaranya ini, afala yatadabbarul Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, gitu kata Allah di dalam surat An-Nisa. Ini jawaban Allah yang pertama ketika Al-Quran itu dituduh merupakan perkataan manusia atau perkataan Muhammad lah dalam hal ini. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran itu? Kata Allah begitu ya. Seolah-olah begitu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau saja sekiranya Al-Quran ini ya diturunkan bukan saja dari sisi Allah atau dari perkataan Muhammad saja, pasti kata Allah, tentu mereka akan mendapati banyak pertentangan. Ya, banyak pertentangan di dalamnya, kontradiktif pasti banyak. Kenapa Allah katakan itu, Allah jawab itu? Karena sudah terjadi di dalam kitab sebelumnya ini. Ini banyak, di sini ini banyak kontradiktif, pertentangan, ayat-ayat yang saling berbenturan. Di sini berkata A, di ayat lainnya berkata B. Apalagi yang tidak konsisten atau inkonsisten dalam memberitakan segala sesuatu. Ya, kita sudah bahas itu beberapa video sebelumnya. Betapa nggak usah dengan ayat-ayat yang banyak. Silsilah Yesus saja di sini bermasalah, gitulah. Ayat-ayat kontradiktif, ya. Banyak lagi hal-hal yang lainnya. Maka itu yang dijawab oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 82 ini. Afala yatadabbarul Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran ini bukan datang dari sisi Allah, artinya karangan Muhammad, pasti banyak pertentangan itu. Sudah diberikan jawaban itu oleh Allah. Nah,
Maka untuk memberikan jawaban berikutnya, ada beberapa ayat Allah jawab lagi di dalam beberapa ayat lainnya. Ini, lihat dalam surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, kata Allah. Kulla ini jatama'atil insan wal jins, ya, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata Allah di dalam surat Al-Isra ini, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, ya, serupa dengan ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun, ya, sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra ayat 88. Jadi Allah menantang, kalau kalian nggak percaya ini buatan Allah atau ini datang dari sisi Allah, nah coba buat seperti Quran ini, satu Quran ini nih, ditantang oleh Allah, ya, suruh membuat seperti Al-Quran, utuh seperti Al-Quran. Nah dikatakan oleh Allah, pasti kalian tidak sanggup membuatnya, tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup. Jadi jangan difitnah Quran ini jangan difitnah. Bahkan kata Allah, oke, kalau tidak sanggup satu Quran dikurangi oleh Allah. Lihat di dalam surat Hud ayat 13. Am yakulu naftara kul fa'tu bimithlihi suwarin bimithlihi. Oh ya. Bi'asyarin suwarin bimithlihi. Kalau seandainya kamu bahkan mereka mengatakan, kata Allah, Muhammad telah membuat Al-Quran itu kata buatan Muhammad, maka kata Allah, katakanlah, datangkan 10 surat, bi'asyarin suwarin, ya, bi'asyarin suwarin, buat 10 surat saja, ya, bimithli, yang semisal dengannya. Jadi kalau tadi di ayat sebelumnya ditantang untuk membuat satu Quran penuh, kata Allah pasti nggak sanggup. Nah, kata Allah nggak usah satu Quran. Nih 10 ayat, saya 10 surat saja. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. 10 surat. Kemudian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Itu. Jadi ya, ini begitu dijaga oleh Allah. Bahkan kalau nggak juga sanggup 10 surat, di dalam surat Yunus Allah nggak minta banyak, satu surat saja. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin bimithlihi, ya, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu nggak sanggup, bahasanya tuh begitu tuh. Kalau nggak sanggup 10 surat, gitu ya. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya. Satu saja. Allah nggak minta banyak. Dan panggillah siapa-siapa yang kamu dapat kamu panggil untuk membuatnya selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dan itu terbukti, saudara, sampai sekarang nggak ada orang yang sanggup membuat Al-Quran ini satu surat saja, nggak ada yang sanggup. Ya, lengkap, ada bahasa Arab dengan tata bahasa Arabnya, dengan hukum-hukum bacaannya, ya, dengan kandungan arti dan makna yang begitu luar biasa. Jadi tidak akan sanggup itu. Tidak akan sanggup. Maka nih kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, ya, kata Allah. Allah yang menurunkan, dan juga Allah yang memeliharanya, ya. Jadi saudara, fitnah ini sekali lagi sebetulnya bukan terjadi hanya di umat sekarang. Apa yang dilakukan oleh para oknum misionaris mendangkalkan akidah umat Islam dengan memfitnah atau menuduh Al-Quran ini tulisan Muhammad, itu juga sudah pernah dialami oleh Rasulullah, oleh Muhammad ketika beliau masih hidup.
ketika beliau masih hidup, ya. Dan fitnah itu masih berkembang, masih sampai saat ini, masih sampai detik ini, fitnah-fitnah itu masih beredar, ya. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai jawaban atas fitnah tersebut, dan ini bisa dijadikan bahan juga kepada kita yang beragama Muslim. Ketika fitnah itu terjadi kepada Al-Quran, terhadap Al-Quran, dikatakan Al-Quran ini bukan firman Allah, merupakan karangan Muhammad sendiri. Nah, ini Allah menjawab di dalam ayat-ayatnya ini. Silakan nanti ini bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan bahan untuk menjawab, membuktikan kepada mereka bahwasanya Al-Quran ini memang benar-benar adalah firman Allah. Ada di dalam beberapa surat tadi dijelaskan. Nih, dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah katakan kalau saja Al-Quran ini bukan datang dari Allah, niscaya akan terjadi banyak pertentangan di dalamnya. Ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 88, kalau mereka tidak percaya, kalau kalian tidak percaya ini firman Allah, coba buat seperti Quran ini. Lengkap 30 juz. Kalau nggak sanggup 30 juz, Allah kurangi lah. Begitu bahasanya. Allah kurangi tawaran itu. Di dalam surat Hud ayat 13 Allah minta 10 surat sajalah. Kalau tak sanggup 30 juz ini, ya. 114 surat, Allah minta 10 surat sajalah. Ya. Nggak juga sanggup, Allah kurangi lagi tuh dalam surat Yunus ayat 38. Ya, dalam surat Yunus ayat 38, Allah minta satu sajalah. Satu surat saja kalau ada. Kalau bisa kamu buat. Dan kata Allah dalam ayat, kamu pasti tidak akan sanggup membuatnya. Begitulah. Tidak akan sanggup membuatnya. Karena memang Al-Quran ini nih, dipelihara oleh Allah dan dijaga. Dia yang menurunkan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dia yang menurunkan. Ini jawaban pastinya. Ini Allah yang menurunkan dan dipelihara oleh Allah. Allah juga yang memelihara, Allah juga yang menjaga. Sementara ini, siapa yang menurunkan? Nggak ada pernyataan di dalam Bible, ini firman Tuhan, firman Allah, firman Bapa, ya, firman Yesus, gitu. Nggak ada pernyataan di dalam Bible ini firman Tuhan, dan dijaga oleh Allah itu, dijamin kebersihannya, kesuciannya. Ya, itu nggak ada punya. Maka kalau Allah katakan dalam An-Nisa tadi, kalau Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, pasti akan banyak pertentangan. Memang terbukti di sini banyak pertentangan, banyak kontradiktif. Karena itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Begitu saudara. Jadi berhentilah menuduh, berhentilah memfitnah para oknum misionaris. Tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Ya, tuduhan tidak benar, hanya bermaksud ingin merendahkan Al-Quran dan merendahkan agama Islam. Tapi itu tidak kena. Ya, tidak kena. Ya, mungkin hanya orang-orang yang dangkal akidahnya dan dangkal pengetahuannya tentang Al-Quran mungkin menjadi sasaran, karena memang saya yakin itulah targetnya. Maka bagi kita saudara-saudara yang beragama Islam, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah terhadap fitnah dan tuduhan terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang begitu terjaga oleh Allah, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk membenarkan, meluruskan, memperbaiki kitab-kitab sebelumnya, termasuk ini, Bible. Kenapa? Ya ini karena sudah banyak kontradiktif, kekeliruan di dalam. Makanya diluruskan melalui Al-Quran. Demikian saudara pertemuan kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.